Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Feni Putri Amarta, dan rekan saya yakni Anugrah Ari Ramadan, yang mana akan membahas mengenai mahar. Cangkupan dari materi mahar ini yang pertama yakni pengertian mahar itu sendiri, dasar hukum mahar, jumlah mahar, dan juga macam-macam mahar serta hikmah dari mahar. Baik, menginjak materi yang pertama, pengertian dari mahar itu sendiri. Apa itu mahar? Jadi mahar ini secara etimologi, secara bahasa yakni sodeko, artinya mas kawin. Kata as-sodaq yang memiliki arti mahar atau mas kawin bagi istri dapat dikatakan bahwa sodaq adalah pemberian khusus laki-laki kepada seorang perempuan calon istri pada waktu akad nikah. Dan ada pula pendapat mengenai terminologi dari Imam Taqiyuddin Abu Bakar bahwasanya mahar adalah harta yang diberikan kepada perempuan dari seorang laki-laki ketika menikah ataupun bersetubuh boto. Dan juga ada pendapat dari Sayyid Sabiq yang mana beliau berpendapat bahwa mahar adalah harta ataupun manfaat yang wajib diberikan oleh mempelai laki-laki dengan sebab nikah ataupun perkawinan. Nah, dari pengertian tadi bisa disimpulkan bahwasanya mahar itu adalah pemberian dari pihak laki-laki kepada seorang pihak perempuan, yakni calon istri, baik berupa harta ataupun manfaat karena adanya ikatan perkawinan. Selain itu juga tak luput dari pendapat ulama fikih, yang mana dari mazhab Hanafi sendiri memberikan definisi kepada mahar, yakni harta yang diwajibkan atas suami ketika berlangsungnya akad nikah sebagai imbalan dari kenikmatan seksual yang diterimanya. Sedangkan menurut dari Imam mazhab Maliki, mahar adalah sebagai sesuatu yang menjadikan istri halal untuk digauli. Nah, menurut mazhab ini, istri diperbolehkan menolak untuk digauli kembali sebelum menerima maharnya, walaupun telah pernah terjadi persetubuhan sebelumnya. Selanjutnya, menurut mazhab Hambali, ia mengemukakan bahwasanya mahar adalah sebagai imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah ataupun ditentukan setelah akad nikah dengan persetujuan dua belah pihak ataupun ditentukan oleh hakim. Nah, selanjutnya dari mazhab Syafi'i mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang wajib dibayarkan disebabkan akad nikah ataupun senggama. Nah, selain pengertian, kita juga paham bagaimana dasar hukum mahar ini dalam Al-Quran dan hadis. Nah, di sini dikemukakan juga bahwa mahar sebagai sesuatu kewajiban dalam perkawinan Islam, maka kehadirannya tentu memiliki dasar hukum yang kuat sebagai gagasan pegangan calon suami sebagai pihak yang mempunyai kewajiban membayar mahar kepada calon istri, yang mana dasar wajibnya ini terdapat di dalam Al-Quran. Landasannya dalam ayat-ayat Al-Quran, yakni surah An-Nisa ayat 4, ayat 19, 21, dan surah Al-Baqarah ayat 237. Yang mana di sini saya sebutkan sedikit dari tadi yang disebut
diberikan landasannya yakni dalam surah An-Nisa. Wa atun nisa sodukotihinna nihlatan fa intibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hanina murna. Dan artinya, berikanlah mas kawin mahar kepada perempuan yang kau nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kami sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati juga. Nah, di sini ayat tadi juga bisa diberikan penjelasan bahwasanya mahar yang diberikan kepada istri sebagai pemberian yang wajib, bukan pembelian ataupun ganti rugi. Dan juga jika istri setelah menerima maharnya tanpa paksaan dan tipu muslihat lalu memberikan sebagian dari mahar tersebut, itu tidak dianggap dosa ataupun tidak disalahkan. Namun juga bila istri dalam memberikan sebagian maharnya karena malu, takut dan semacamnya, maka tidak halal bagi suami untuk menerima pemberian dari sebagian mahar tersebut. Apa dasarnya? Ya tadi dalam surah An-Nisa itu. Dan juga dasar agama yang tidak memperbolehkan seorang laki-laki meminta kembali mahar yang telah diberikan kepada istri terdapat pada surah An-Nisa ayat 20. Yang mana artinya di sini, dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata. Nah, selain itu pula, selain dalam Al-Quran, juga Rasulullah sendiri di sini pernah mengemukakan mengenai mahar itu. Bagaimana pendapat Rasulullah di sini ada yang mana Nabi SAW tidak membolehkan terjadinya pernikahan tanpa adanya mahar sama sekali. Hal ini ditunjukkan dengan jelas dalam hadis Sahl bin Sa'd tentang wanita yang mengibahkannya dirinya kepada Rasulullah, namun beliau tidak menginginkan wanita tersebut, hingga ada salah seorang lelaki yang hadir dalam majelis tersebut meminta agar beliau menikahkannya dengan wanita tersebut. Nah, sedikit saya bacakan mengenai sabda Rasulullah, bahwasanya, apakah engkau punya sesuatu untuk dijadikan mahar? Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah, jawabnya. Pergilah ke keluargamu, lihatlah, mungkin engkau mendapatkan sesuatu, kata Rasulullah. Dan laki-laki itu pun pergi, tak beberapa lama ia kembali. Demi Allah, saya tidak mendapatkan sesuatu pun, ujarnya. Rasulullah bersabda, lihatlah lagi dan carilah walaupun hanya berupa cincin dari besi. Yang mana di sini apapun itu, yang penting manfaat dan berharga, masih dapat berharga, dapat untuk dijadikan mahar, dan apabila wanita tersebut juga menerimanya. Dan juga ada Imam Syafi'i pun berpendapat bahwa mahar atau mas kawin itu hukumnya adalah wajib, namun bukan termasuk dari bagian rukun perkawinan. Adapun landasan yang digunakan dalam penentuan kewajiban mahar ini, ya tadi surah An-Nisa pada ayat keempat.
Para ulama juga berpendapat bahwa sepakat mahar ini diwajibkan diberikan kepada oleh calon suami kepada calon istrinya, baik kontan maupun dengan cara tempo. Pembayaran mahar harus sesuai dengan perjanjian yang terdapat dalam akad pernikahan dan tidak dibenarkan untuk menguranginya. Jika suami menambahnya, hal itu lebih baik dan diperbolehkan karena sebagai sodakoh yang dicatat sebagai mahar secara mutlak yang jenis dan jumlahnya sesuai dengan akad nikah tersebut. Nah, selain pembahasan mengenai dalil-dalil dalam Al-Quran dan dalil dalam sunnah bahwasanya mahar wajib atau tidak, dan secara tidak langsung banyak yang bertanya apakah jumlah mahar dalam Islam juga ditentukan. Nah, di sini ada kalanya ketentuan tentang jumlah mahar yang dapat diberikan kepada istri dalam pandangan jumhur agama tidak ditentukan jumlah maharnya. Namun, tiap barang yang berharga dapat dijadikan sebagai mahar. Dan Syed Sabiq mendukung pendapat tersebut. Dalam analisanya tidak ada nas yang menjelaskan tentang jumlah mahar, namun jumlah minimal maupun maksimal, baik jumlah minimal maupun maksimal. Dan ketentuan dari jumlah mahar diserahkan kepada kebiasaan masyarakat setempat yang ditentukan dengan tingkat kemampuannya masing-masing. Dan tak lupa pula, jika dalam Islam tidak ada ketentuan ukuran jumlah atau jumlah mahar yang akan diberikan, dari undang-undang yang berlaku, apakah ada ketentuan? Nah, di sini dalam undang-undang pun ternyata sama, bahwasanya dalam kompilasi hukum Islam KHI permasalahan mahar terdapat dalam bab 4 pasal 30 sampai pasal 38. Saya sedikit berikan penjelasan, saya sedikit berikan pasal 30. Nah, di mana pasal 30 ini calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai istri yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua pihak. Dan pasal 30 sampai 38 boleh dibaca di makalah kami. Dalam hal ini Dalam hal ini KHI dan juga pendapat di dalam Islam pun sama. Jadi tidak ada ketentuan mahar. Boleh sang pria atau calon suami ini memberikan mahar apapun di mana ada kesepakatan antara keduanya. Nah, selanjutnya mengenai macam-macam mahar akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nugraha Ramadan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Feni. Di sini saya akan membahas tentang macam-macam mahar dan juga hikmah mahar. Jadi macam-macam mahar, ulama fikih itu bersepakat bahwa mahar itu ada dua macam, yaitu mahar musamma dan mahar mitsil. Adapun mahar musamma itu terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama mahar muajjal dan juga mahar ghairu muajjal. Jadi mahar musamma itu artinya, sebelum kita bahas mahar muajjal dan mahar ghairu muajjal, kita bahas dulu apa itu mahar musamma. Jadi mahar musamma itu ialah mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam sigot akad. Mahar musamma terbagi kepada dua, yaitu mahar muajjal dan mahar ghairu muajjal. Kalau mahar muajjal ialah mahar yang segera diberikan kepada istrinya. Sunnah hukumnya memberikan mas kawin kepada istri dengan segera berdasarkan hadis.
telah menceritakan kepada kami Kasir bin Ubaid al-Himsi telah menceritakan kepada kami Abu Haywah dari Syu'aib bin Abu Hamzah, dan juga telah menceritakan kepadaku Ghailan bin Anas, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Abdurrahman bin Sauban dari seorang laki-laki sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Ali tatkala menikahi Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan hendak bercampur dengannya atau menggaulinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya hingga ia memberikan sesuatu kepadanya. Kemudian Ali berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak memiliki sesuatu." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Berikan baju besimu kepadanya." Kemudian Ali memberikannya kepada Fatimah, kemudian ia bercampur dengannya atau menggaulinya. Telah menceritakan kepada kami Kathir bin Ubaid, telah menceritakan kepada kami Abu Haywah dari Syu'aib, dari Ghailan, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, seperti itu. Hadis ini riwayat Abu Daud. Hadis ini adalah dalil yang menunjukkan perintah untuk memberikan mahar kepada istri sebelum berhubungan, karena hal itu sangat berpengaruh bagi perasaan wanita dan ini juga diketahui banyak orang. Yang kedua yaitu mahar ghairu muajjal. Apa itu mahar ghairu muajjal? Mahar ghairu muajjal itu mahar yang ditakutkan pemberinya kepada istri. Ulama fikih sepakat bahwa dalam pelaksanaannya wajib hukumnya membayar mahar musamma apabila yang pertama telah terjadi dukhul antara suami istri. Tentang hal ini itu dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 20 yang artinya itu kayak gini. Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu itu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata. Jadi ayat tersebut itu menjelaskan bahwa apabila telah terjadi dukhul antara suami istri, maka dibolehkan lagi untuk mengambil kembali mahar yang telah diberikan sedikit pun. Yang dimaksud dengan ganti istri dengan istri yang lain pada ayat tersebut itu adalah menceraikan istri yang tidak disenangi dan menikahi lagi dengan istri yang baru. Contohnya seperti istri yang pertama tuh dia tuh sifatnya jelek, buruk, nggak baik lah buat jadi kereta jadi istri, maka itu dibolehkan untuk menikah lagi dengan istri yang baru yang lebih baik mungkin, seperti itu. Sekalipun ia menceraikan istri yang lama itu bukan tujuan untuk kawin, namun meminta dan mengambil kembali pemberian-pemberian itu tidak dibolehkan. Yang kedua itu salah satu dari suami istri meninggal, demikian menurut ijma. Yang ketiga, mahar musamma juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya itu rusak dengan sebab-sebab tertentu, seperti ternyata si istrinya itu mahramnya sendiri, kayak semisal jadi dia itu punya kakak, tapi dia kakak tidak tahu kalau istrinya itu adalah kakaknya, maka itu tidak apa. Akan tetapi jika istrinya dicerai sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengahnya berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 237. Itu bisa dilihat sendiri di dalam Al-Quran ayatnya seperti itu. Yang kedua dari macam-macam mahar yang menurut ulama ahli fikih, yang kedua adalah mahar mitsil. Apa itu mahar mitsil? Mahar mitsil ialah mahar yang jumlahnya itu ditetapkan menurut jumlah yang biasa diterima oleh keluarga pihak istri, karena pada waktu akad nikah jumlah mahar itu belum ditetapkan bentuknya. Dibolehkan mahar mitsil ini sudah berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Baqarah ayat 236 yang artinya itu gini, tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh, campuri, atau belum kamu tentukan maharnya, dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi ayat ini tuh menunjukkan bahwa seorang suami itu boleh menceraikan istrinya sebelum digauli, dan belum juga ditetapkan jumlah mahar tertentu kepada istrinya. Itu. Dalam hal ini maka istri berhak menerima mahar mitsil. Apabila penceraian terjadi sebelum berhubungan qabla dukhul dan besarnya mahar belum ditentukan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.
Mahar mitsil wajib diberikan kepada istri dalam beberapa kondisi. Yang pertama, kondisi berikut ini. Yang pertama itu nikah tafwid. Itu apa itu nikah tafwid? Jika akad pernikahan sahih, jika akad pernikahannya sahih, akan tetapi tanpa menyebutkan mahar. Jadi si perempuan dinamakan mufawwidah dengan mengkasrokan huruf wawu atau memfathahkannya. Maka jika huruf wawu dikasrokan, tafwid dinisbatkan kepada si perempuan. Maksudnya ialah dialah yang menentukan ukuran mahar kepada si suami. Jika wawunya itu difathahkan, maka perbuatan dinisbatkan kepada wali. Berarti si perempuan telah menyerahkan perkaranya kepada si suami dan akadnya dinamakan akad tafwid. Yang kedua itu apabila tidak disebutkan kadar dan besarnya mahar ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri atau meninggal sebelum bercampur. Yang ketiga, jika mahar musamma belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah. Terus langsung materi yang terakhir yaitu hikmah-hikmah dari mahar. Jadi hikmah-hikmah mahar itu ada banyak, tapi dan juga hikmah diwajibkan mahar itu adalah menunjukkan pentingnya dan posisi akad ini serta untuk menghormati dan memuliakan wanita. Adapun hikmah mahar yang kelompok kami sebutkan itu cuma 4. Sebenarnya banyak, tapi kita cuma ngambil 4 saja. Yang pertama itu menunjukkan kemuliaan wanita, karena wanita itu yang dicari laki-laki, bukan laki-laki yang dicari wanita. Laki-laki yang berusaha untuk melakukan wanita meskipun harus mengorbankan hartanya. Yang kedua itu menunjukkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istrinya, karena mas kawin itu sifatnya pemberian hadiah atau hibah yang oleh Al-Quran itu diistilahkan dengan nihlah atau yang artinya pemberian dengan penuh kerelaan, bukan sebagai pembayaran harga wanita. Yang ketiga menunjukkan kesungguhan. Jadi karena kita melakukan mahar itu, jadi kita menunjukkan kesungguhan kita untuk sebisa menikahinya. Karena nikah dan berumah tangga bukanlah main-main dan bukanlah perkara yang bisa dipermainkan. Yang keempat, terakhir, menunjukkan tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga dengan memberikan nafkah. Karena laki-laki adalah pemimpin atas wanita dalam kehidupan rumah tangga. Dan untuk mendapatkan hak itu, wajar bila suami harus mengeluarkan hartanya sehingga ia harus lebih bertanggung jawab dan tidak bersewenang-wenang terhadap istrinya. Mungkin sekian presentasi kelompok dari saya, kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.